dengan saya Novia Wijayanti dan rekan saya Agnes Abdullah di acara Liputan Ilmu Bahan Makanan. Ya, di pagi yang cerah kali ini semoga kita semua diberkahi kelimpahan serta keselamatan. Dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai serealia dan kacang-kacangan. Beras merah menjadi salah satu favorit bagi masyarakat Indonesia. Di Cina itu sendiri, dalam sejarah, makanan ini hanya dimakan oleh para raja dan menjadi makanan terlarang atau forbidden rice. Karena pada masa itu hanya keluarga kerajaan saja yang boleh untuk mengonsumsinya. Kalau beras merah ini pengganti beras putih yang tentunya jauh lebih sehat dikarenakan kalorinya yang sangat rendah. Karena 100 gram beras merah itu terdapat 110 kalori dan indeks glikemiknya hanya 55. Tentunya dapat mengurangi resiko diabetes. Nggak cuma itu, beras merah itu mempunyai segudang manfaat. Tentunya beras merah sendiri mengandung zinc, vitamin, serta mineral. Serat yang terdapat di beras merah juga sangat tinggi, 6 kali lebih banyak seratnya dibandingkan beras putih biasanya. Kenapa beras merah memiliki serat yang lebih tinggi? Ya, dikarenakan beras merah ini belum mengalami proses penggilingan sepenuhnya seperti beras putih yang pada umumnya. Nah, jadi karena beras merah memiliki manfaat yang sangat banyak serta kalorinya rendah dan seratnya yang sangat tinggi, beras merah ini cocok banget menjadi solusi buat teman-teman yang lagi menjalankan program diet. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang kerusakan beras. Bagaimana cara melihat beras yang baik dan tidak baik? Biasanya kita melihat beras yang baik dan tidak baik itu dengan menggunakan saringan beras. Nanti di situ akan terlihat sekali persentase beras yang berlubang serta beras yang masih bubuk. Nah, pada umumnya kerusakan beras itu terjadi pada masa pasca panen dan pada saat penyimpanan. Nah, biasanya penurunan kualitas serta kerusakan beras itu terjadi diakibatkan oleh hama serta serangga yang lebih didominan oleh serangga Sitopilus oryzae dan Eczemais yang dikenal sebagai hama penting pada serealia di daerah tropik dan subtropik. Serangga Eczemais menyebabkan susut berat, penurunan kualitas melalui peningkatan asam lemak bebas, menghancurkan serealia yang disimpan, dan penurunan nilai pasar tentunya. Nah, di sini kita juga punya tips-tips ya, gimana cara penyimpanan beras yang baik. Nah, yang pertama itu berasnya bisa disimpan dalam wadah tertutup biar terhindar nih dari kutu. Nah, kita juga bisa menggunakan sistem FIFO yaitu first in first out. Jadi kalau kalian beli beras yang baru tapi masih punya beras yang lama, jadi kalian wajib banget pakai beras yang lama dulu sampai habis baru pakai beras yang baru betul. gitu ya. Kemudian juga bisa disimpan dalam lemari pendingin nih, tapi juga tetap dalam wadah yang tertutup agar terhindar dari kutu, dan masa penyimpanan dalam lemari dingin itu cuma 1 minggu aja. Well, karena si beras merah ini sebagai sumber karbohidrat, biasanya kita makan bersama lauk pauk. Kalian bisa kreasiin si beras merah ini kayak seperti contoh dibikin lontong biar nggak bosen. Ya, bubur beras merah atau lontong beras merah, atau mungkin juga kalian bisa bikin nasi bakar pakai beras merah. Nah, berhubung kita lagi ngebahas warna merah nih, di kacang-kacangan juga ada namanya kacang merah. Kita akan bahas kacang merah sesaat lagi. Kembali lagi bersama kami di Liputan Ilmu Bahan Makanan. Kembali ke pembahasan kita mengenai kacang merah. Kacang merah sendiri merupakan golongan kacang polong atau legume dan masih satu keluarga dengan kacang hijau, kacang kedelai, kacang tolo, dan juga kacang uci. Nah, terdapat beberapa jenis kacang merah, yaitu ada kacang merah red bean, ada kacang merah adzuki atau kacang merah kecil, dan kacang merah besar. Tanaman kacang merah itu sendiri berasal dari Meksiko Selatan, Amerika, dan juga daratan Cina, dan berkembang juga ada di Indonesia, seperti di beberapa daerah, yaitu ada Lembang, Bandung, ada daerah Pacet Cipanas, Kota Batu Bogor, dan Pulau Lombok. Kacang merah merupakan tanaman yang tegak dan ada juga yang merambat. Tanaman ini memiliki tinggi sekitar 3,5 sampai 4,5 meter. Bijinya itu berbentuk bulat dan agak panjang, warnanya merah dan berbintik-bintik putih. Dan dalam satu bagian polong itu terdapat sekitar 2-3 biji kacang merah. Indeks glikemik dari kacang merah sangatlah rendah sehingga baik untuk penderita diabetes. Syarat kacang merah yang baik yang pertama adalah kacang tidak berbau busuk, yang kedua biji kacang tidak cacat, dan yang ketiga biji bebas serangga dan hama.
kacang merah juga dapat mengalami kerusakan. Kerusakan kacang merah ini dibagi menjadi 3 penyebab. Yang pertama adalah kerusakan akibat mikrobiologi atau mikroba. Dan mikroba itu sendiri adalah bakteri, kapang, dan juga hamir. Nah, untuk bakteri itu sendiri dia akan berkembang pada bahan pangan jika bahan pangan itu memiliki asam yang rendah atau ber-pH lebih dari 4,5 dan menyukai kandungan protein dalam bahan pangan tersebut. Dan untuk kapang dan hamir dia akan berkembang dalam bahan pangan terutama kacang merah jika pH-nya kurang dari 4,5 atau berasam tinggi. Nah, yang berikutnya ada kerusakan fisik dan mekanik akibat faktor mekanis, contohnya seperti vibrasi dan benturan dengan bahan atau alat saat distribusi. Ada kerusakan kimiawi yang diakibatkan oleh adanya reaksi enzimatis, yaitu pencoklatan yang dipengaruhi oleh aktivitas enzim polifenolase, suhu, pH, lama penyimpanan, dan juga ketersediaan oksigen. Juga ada reaksi non-enzimatis, yaitu reaksi Maillard dan karamelisasi atau proses pemecahan sukrosa yang mengakibatkan ketengikan akibat reaksi oksidasi dan hidrolisis dari bahan pangan. Oke, tadi kan kita udah ngebahas ya tentang kerusakan dari si kacang merah. Nah, sekarang kita mau kasih tip penyimpanan kacang merah sendiri. Sebenarnya untuk kacang merah jenis kering itu mudah banget nyimpannya ternyata. Kalau kalian simpannya di tempat yang tertutup dan kedap udara itu bisa bertahan sampai 1 tahun. Nah, tapi untuk kacang merah segar itu sendiri nggak bisa lama-lama nih. Dia cuma bisa bertahan 2 hari dalam keadaan dikemas di kemasan tertutup dan dimasukkan kulkas. Karena kalau lebih dari 2 hari dia akan tumbuh camban nih Kak. Oke. Nah, itu tips-tips dari kacang merah sendiri untuk penyimpanannya. Dan sekarang kita akan ngebahas tentang hasil olahannya. Hasil olahan kacang merah tuh sebenarnya bisa banyak banget dan bisa kita kreasiin. Contohnya kita bisa jadiin es kacang merah, terus ada sup kacang merah juga. Nah, untuk es kacang merah itu sebenarnya kita di Indonesia juga punya nih Kak. Jadi ada yang dari Sumatera, itu ada es kacang merahnya itu yang dicampur sama santan dan gula merah. Dan juga ada juga yang dari Jepang nih, namanya es ogura ya kan, tahu kan? Oh ya, yang terkenal itu ya. Iya, Segar banget nih siang-siang gini kita ngomongin es kacang merah. Selanjutnya juga bisa dijadiin sama bubur kacang merah. Berikut juga ada onde-onde kacang merah ya. Jadi bukan dari yang kita tahu kan onde-onde itu dari kacang hijau ya, tapi ternyata bisa juga dibikin pakai kacang merah. Terus juga ada mochi yang dalamnya pakai kacang merah. Oke, cukup sekian liputan dari kami. Semoga liputan yang kami sampaikan kepada teman-teman semuanya bisa bermanfaat dan semoga menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa.